warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firna Malinda Putri Nafaza. Saya mahasiswa dari UNKU yang akan melakukan penyuluhan tentang infeksi menular seksual. Ini dengan Mbak siapa nih sebelumnya? Siva. Oh, dengan Mbak Siva. Nah, saya akan melakukan edukasi kepada Mbak Siva tentang infeksi menular seksual. Nah, sebelumnya Mbak Siva sudah tahu apa itu infeksi menular seksual? Jadi, infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini umumnya ditandai dengan ruam atau lepuh, keputihan, dan nyeri di area kelamin. Nah, ada banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya chlamydia, gonore, sifilis, herpes, HPV, dan juga HIV. Sesuai namanya, penyakit menular seksual yang juga dikenal sebagai penyakit kelamin ini menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, melalui dubur atau anal, atau melalui mulut atau oral. Penularan juga terjadi melalui transfusi darah atau berbagi pakai jarum suntik dengan penderita. Nah, siapa aja sih yang beresiko tertular IMS? Sudah tahu belum? Belum tahu ya, saya jelaskan ya. Nah, semua orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual berisiko tertular IMS. Risiko tersebut akan lebih tinggi daripada orang yang pertama melakukan hubungan intim dengan berganti-ganti pasangan atau multi partner, jadi berganti-ganti pasangan gitu Mbak. Nah, yang kedua itu melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang multi partner. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual tanpa pengaman atau kondom. Mengapa sih IMS itu kok berbahaya? Jadi IMS itu menyebabkan infeksi alat reproduksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi dapat menjalar, sakit berkepanjangan, kemandulan, dan juga bahkan sampai kematian. Nah, remaja perempuan perlu menyadari bahwa risiko untuk terkena IMS lebih besar daripada laki-laki sebab alat reproduksi perempuan lebih rentan dan seringkali berakibat lebih parah karena gejala awal tidak segera dikendalikan. Sedangkan penyakit berlanjut ke tahap lebih parah. Misalnya keputihan yang terlebih disebabkan oleh kuman atau bakteri yang masuk ke vagina akibat pemeliharaan kebersihan yang buruk. Nah, ini ada beberapa jenis infeksi menular seksual. Menurut Price and Wilson pada tahun 2006, infeksi menular seksual berdasarkan penyebab terdiri atas yang pertama ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri seperti chlamydia, gonore, sifilis, dan chancroid itu disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus seperti herpes genital, kondiloma acuminata atau jengger ayam, dan juga HIV/AIDS. Mereka adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga, ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Salah satu infeksi menular yang disebabkan oleh jamur yaitu candidiasis. Candidiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Candida albicans. Yang keempat, ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh protozoa. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh protozoa yaitu trichomoniasis. Nah, ini ada beberapa cara penularan infeksi menular seksual. Yang pertama ada darah, yang kedua ibu hamil kepada bayinya, yang ketiga tato dan tindih, yang keempat sentuhan, yang kelima cara membersihkan organ genitalia. Nah, ini ada tanda dan gejala menular seksual. Yang pertama itu keluaran cairan atau keputihan yang tidak normal dari warnanya. Jadi dari warna atau baunya itu bisa membedakan ini keputihan biasa atau terkena gejala infeksi menular seksual. Yang kedua, pada pria rasa panas seperti terbakar atau sakit selama atau setelah kencing biasanya disebabkan oleh penyakit menular seksual. Nah, yang ketiga, luka terbuka atau luka basah di sekitar alat kelamin atau mulut. Luka tersebut dapat terasa sakit atau tidak. Yang keempat, ada tonjolan kecil-kecil populer di sekitar alat kelamin. Yang kelima, kemerahan di sekitar alat kelamin. Yang keenam, pada pria, rasa sakit atau kemerahan pada kantung zakar. Yang ketujuh, ada rasa sakit di perut bagian bawah yang hilang timbul yang tidak berhubungan dengan menstruasi. Dan yang kedelapan, ada bercak darah setelah berhubungan seksual. Baik, selanjutnya ini ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual ya, Mbak. Nah, yang pertama itu kita harus meningkatkan kesadaran keluarga melalui pesan kunci, dikenal dengan singkatan ABCDE.
A itu untuk abstinensia, yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. B itu dari kata be faithful, yang berarti setia pada pasangan yang sah. Yang C itu untuk kondom. Penggunaan kondom sebagai salah satu metode pencegahan IMS adalah alternatif terakhir yang harus dipilih jika metode A dan B tidak dapat dilakukan. Yang keempat itu ada D untuk kata drugs. Hindari pemakaian narkoba, khususnya yang menggunakan suntikan. Nah, yang kelima itu ada E, itu untuk kata equipment, yaitu mintalah peralatan kesehatan yang steril. Nah, ini yang kedua ada pencegahan melalui darah. Yang pertama, screening darah, donor dan produk darah. Jadi sebelum kita melakukan donor darah atau kita menerima donor darah dari seseorang, itu alangkah baiknya darah yang akan masuk ke tubuh kita atau yang akan kita sumbangkan itu harus dicek dahulu di lab apakah terinfeksi HIV atau tidak. Yang ketiga ada pencegahan menular dari ibu ke anak. Yang pertama itu bisa jadi dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya. Itu bisa dicegah dengan cara pemberian obat antiretroviral bagi ibu hamil yang mengidap infeksi HIV. Yang keempat itu kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi karena ada jenis IMS yang dapat diderita tanpa melalui hubungan seksual, misalnya keputihan yang diakibatkan oleh jamur. Yang kelima, memeriksakan diri segera bila ada gejala-gejala infeksi menular seksual yang dicurigai. Nah, yang terakhir, kita harus menghindari atau hubungan seksual bila ada gejala infeksi menular seksual seperti borok pada alat kelamin atau keluarnya pus, yaitu cairan nanah dari tubuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Baik, kalau tidak ada saya tanya ya, Mbak. Sebelumnya Mbak Siva sudah tahu belum apa itu IMS? Sudah sekarang. Apa, Mbak? Infeksi menular seksual. Oh iya, betul. Baik, Mbak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan Mbak Siva sudah paham. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Mbak, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Siva karena telah mendengarkan penyuluhan saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.